Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Agung Rahmat dari Postat SDIS akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Pemakaian Galon Sekali Pakai. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana plastik dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti kantong plastik, kemasan makanan minuman, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Lalu, menurut Making Ocean Pacific Free, rata-rata penggunaan kantong plastik di Indonesia sebesar 1.182,7 miliar per tahun, di mana dari penggunaan tersebut akan menghasilkan sampah plastik sebesar 1.278,9 ton per tahun. Jika dilihat dari data KLHK, kontribusi sampah plastik terhadap total sampah di Indonesia meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2023. Lalu diketahui pula bahwa plastik merupakan kontributor sampah terbesar kedua di Indonesia setelah sampah sisa makanan pada periode tersebut. Di tengah tingginya sampah plastik di Indonesia, pada pertengahan tahun 2020 muncul inovasi galon sekali pakai yang dapat mengakibatkan eh, tumpukan sampah plastik di Indonesia. Eh, Sebagai informasi tambahan, eh, target Indonesia pada tahun 2025 untuk pengurangan sampahnya sebesar 30%, lalu untuk penanganan sampahnya sebesar 70%. Namun, kenyataannya tahun 2023 Indonesia hanya mencapai 16,4% untuk pengurangan sampahnya, serta 50,4% untuk penanganan sampahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daur ulang sampah plastik di Indonesia masih tergolong rendah. Sampah plastik di Indonesia berdampak negatif pada lingkungan maupun makhluk hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan adanya tumpukan sampah plastik di Indonesia dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya alam yang diperlukan untuk produksi pangan. Jika dilihat dari aspek kesehatan, galon sekali pakai dianggap lebih baik dibanding galon isi ulang, karena kandungan BPA pada galon isi ulang dapat membahayakan kesehatan manusia. Namun, ternyata galon sekali pakai juga mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu zat antimon, yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan manusia. Oleh karena itu, penggunaan galon sekali pakai juga berpotensi untuk membahayakan keamanan pangan di Indonesia. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kami. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada penelitian jenis sentimen sampah plastik di Indonesia, terkhusus untuk galon sekali pakai. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kami yaitu melihat tanggapan masyarakat terkait adanya inovasi tersebut, serta membandingkan metode klasifikasi yang kami gunakan pada analisis sentimen. Metode analisis yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui terkait gambaran frekuensi kata-kata pada tweet positif maupun negatif. Lalu analisis sentimen yang berguna untuk bertujuan untuk mengklasifikasikan tweet-tweet yang tergolong positif maupun negatif. Berikut merupakan tahapan analisis yang kami gunakan, mulai dari pengumpulan, preprocessing, pelabelan manual, modeling, serta evaluasi. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan alur yang akan kami jelaskan pada hasil dan pembahasan. Untuk pengumpulan data sendiri, kami menggunakan Python dengan melakukan crawling data X dengan kata kunci galon sekali pakai. Tweet yang kami kumpulkan yaitu tweet tahun 2020 hingga tahun 2023. Lalu untuk preprocessing, kami melakukan scaffolding, cleaning data, lalu normalize, stop word, tokenizing, dan stemming. Berikut merupakan salah satu contoh tweet yang kami lakukan preprocessing. Selanjutnya yaitu labeling. Pada labeling kami melakukan pelabelan pada setiap tweetnya menjadi tiga kategori yaitu ada positif, negatif, serta netral. Namun kami hanya menggunakan kategori positif dan negatif dikarenakan kami hanya melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap inovasi tersebut, apakah mendukung ataupun menolak. Lalu diketahui pula bahwa eh, setiap kategorinya itu mengalami ketimpangan jumlah tweetnya, sehingga kami melakukan semua untuk menyamakan atau menyetarakan jumlah tweet pada setiap kategori. Lalu analisis deskriptif untuk visualisasi kata positif, kita ketahui bahwa daur ulang merupakan kata yang sering muncul pada tweet positif. Lalu untuk sampah plastik merupakan kata yang sering muncul pada tweet negatif. Selanjutnya itu melakukan modeling dengan menggunakan tiga metode yaitu ada KNN, Knight Bayesian, dan SVM linear. Diperoleh model terbaiknya yaitu Knight Bayesian dengan tingkat akurasinya sebesar 91,19%. Lalu untuk evaluasi dari model terbaiknya yaitu Knight Bayesian, diperoleh informasi bahwa nilai presisi dari kategori negatif lebih besar dibandingkan kategori positif. Oleh karena itu,
Ketepatan prediksi yang dilakukan oleh model untuk kategori negatif lebih baik dibandingkan kategori positif. Lalu berdasarkan hasil tes pembahasan yang telah kami keluarkan sebelumnya, diperoleh informasi bahwa eh, kata daur ulang merupakan kata yang sering muncul pada sentimen positif. Sedangkan untuk sentimen negatif sendiri yang sering muncul yaitu sampah plastik. Lalu untuk analisis sentimen menggunakan tiga model klasifikasi, diperoleh model terbaiknya yaitu efisien dengan tingkat akurasi sebesar 91,16%. Saran bagi pemerintah berkaitan dengan perencanaan kami, untuk pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu menjawab keresahan masyarakat akan adanya inovasi dalam setiap partai. Lalu untuk perusahaan diharapkan dapat membuat keputusan ataupun inovasi yang lebih berkelanjutan, namun tetap dengan memperhatikan keramahan lingkungan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan kemungkinan adanya buzzer, sehingga data yang dikumpulkan tidak mengalami bias. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.